Pemirsa Intens Investigasi. Lagi, dan lagi, nama Fuji dan Verrel Bramasta muncul dalam prediksi sang ahli tarot ternama, Denny Darko. Bukan cuma soal asmara yang makin manis, tapi juga tentang sesuatu yang katanya bisa bikin banyak orang senyum-senyum sendiri dibuatnya. Katanya nih, hubungan mereka sekarang udah masuk ke tahap yang beda. Tapi sempat timbul sebuah pertanyaan. Kenapa justru sekarang ini keduanya makin jarang kelihatan di publik? Ada apa di balik hubungan Fuji dan Verrel yang makin disimpan rapat-rapat dulu? Apakah ini justru pertanda kalau mereka makin serius? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, dari hari ke hari, seolah tak ada yang dapat menyangka hubungan yang awalnya hanya sekedar konten belaka ini bisa berlabuh sampai dengan sekarang. Nama Fuji dan Verrel makin ramai dibicarakan, bukan karena drama, bukan juga karena sensasi, tapi karena aura cinta mereka yang makin gemesin. Tapi, meski banyak yang berharap mereka sering-sering tampil bareng, nyatanya, sekarang keduanya justru makin irit upload soal hubungan mereka. Menurut Denny Darko, itu semua bukan tanpa alasan. Dari kartu tarot, terlihat kalau Fuji emang sengaja menjaga hubungan ini biar tetap sehat dan jauh dari gosip miring. Fuji juga dinilai nggak seantusias Verrel dalam mengekspresikan cintanya ke publik. Tapi bukan berarti cintanya lebih kecil. Bisa jadi Fuji cuma tipe cewek yang lebih suka simpan rasa daripada diumbar-umbar. Sementara Verrel emang tipe cowok yang kalau sayang, ya ditunjukin. Kata Denny Darko, justru sikap mereka ini adalah bentuk usaha biar publik percaya kalau hubungan mereka bukan settingan. Dan buat pasangan muda yang lagi jatuh cinta, sikap santai kayak Fuji dan Verrel ini katanya sih malah bikin langgeng. Mereka emang belum buru-buru ke pelaminan, tapi langkah-langkah kecil yang mereka tunjukin sekarang justru makin bikin banyak orang percaya kalau hubungan ini bukan kaleng-kaleng. Saya pikir ada sebuah upaya yang dilakukan untuk merespon apa yang masyarakat ini rasakan dan berkembang di antara para masyarakat dan netizen ini tadi. Netizen ini mulai menduga-duga dan mempertanyakan hubungan mereka berdua. Dan mereka harus menunjukkan jika hubungan mereka ini memang real dan sungguh-sungguh. Ini mungkin muncul karena Fuji yang tampak nggak seantusias Verrel saat menceritakan tentang hubungan mereka. Dan walaupun ini satu hal yang wajar untuk pria dan wanita, kadang wanita ini kan nggak mau lebih terbuka pada media dan pada umum tentang perasaannya. Tapi kalau laki-laki lebih gampang untuk menceritakan. Tapi lebih daripada itu, upaya seperti ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat meyakinkan dan bisa membuat publik untuk lebih yakin bahwa hubungan mereka ini sungguh-sungguh, dan itu juga yang sebenarnya saya harapkan. Nah, tapi ya sesuatu ini memang harus dibuktikan dengan lebih kuat lagi, mengingat bahwa apapun yang terjadi ini sepertinya sampai di titik di mana ini kalau enggak segera diumumkan atau dinaikkan statusnya, ini akan membuat publik semakin bertanya-tanya karena Verrel di sini itu terlalu menunjukkan dan mengumbar bahwa hubungan mereka ini benar-benar ada. Yang mana kalau untuk hubungannya sungguhnya mereka harusnya lebih santai, seperti kayak Maxim dan Luna Maya kemarin itu. Denny Darko pun juga menambahkan, Verrel tuh pinter banget baca situasi.
Bukan cuma soal cinta, tapi juga soal strategi di depan publik. Menurut Denny Darko, keputusan Pharrell buat gak terlalu sering umbar momen sama Fuji adalah langkah yang tepat. Soalnya, setiap kali ada unggahan manis bareng Fuji, publik langsung riuh. Dan mulai tanya-tanya, abis ini apalagi nih? Denny Darko juga bilang, publik gampang banget terbakar suasana, baru juga senyum dikit, udah disuruh lamaran, baru juga liburan bareng, udah ditagih undangan nikah. Dan rupanya Pharrell ngelakuin ini bukan semata-mata inisiatif sendiri, tapi juga karena ada permintaan halus dari Fuji. Fuji tuh tipenya gak mau hubungan diumbar kemana-mana. Kalau lagi bareng ya dinikmatin berdua, kalau lagi jauh ya gak usah diumbar-umbar juga. Lucu sih, tapi ada benarnya. Denny Darko juga menambahkan kalau dia jadi konsultan brandingnya Pharrell, dia bakal saranin hal yang sama, jangan terlalu ngebut, mending tenangin dulu suasana. Baru deh kalau waktunya pas, dinaikin lagi, pelan-pelan. Ya mungkin karena itu tadi, merespon apa yang ada di masyarakat yang mulai mempertanyakan, karena kok seakan-akan terlalu dibuka, maka Pharrell melakukan ini. Dan saya sih menyetujui, kalau saya jadi konsultan brandingnya Pharrell, saya akan meminta untuk seperti itu. Karena apa yang terjadi sudah terlalu cepat. Ini harus naik ke tahap yang berikutnya. Maka dengan ini orang kan akan menurunkan tensi ya, pertanyaan orang-orang yang selalu mengejar ini habis ini apa, apakah tunangan atau akan dilakukan perkenalan keluarga atau apa, itu akan bisa diturunkan dan kembali ke masa-masa di 3 atau 4 bulan yang lalu waktu kemarin baru lebaran itu, dan ini semua akan bisa dinaikkan lagi pelan-pelan lagi. Saya pikir seperti itu, tapi saya lihat lebih jauh lagi. Ini juga bisa karena permintaan dari Fuji yang nggak pengen terlalu diumbar, terlalu ditunjukkan. Tapi ya ada dua sisi tentu saja. Satu, kalau secara wanita mungkin nggak mau ditunjukkan, tapi kan agak aneh ya, ada wanita seperti itu. Tapi lebih kepada ya bisa saja lah kalau ternyata kontraknya dibayarnya untuk pas ketemu aja, kalau pas nggak ketemu ya jangan diceritain seperti itu. Ini kan satu hal yang terus menyeruak. Tapi ya kita membutuhkan Pharrell untuk menunjukkan kesungguhannya dan mengangkat hubungan ini ke tahap yang berikutnya. Setelah bahas Pharrell, sekarang giliran Fuji yang dikulik. Denny Darko nyorotin satu hal penting soal Fuji. Katanya, Fuji tuh kayak belum ada niat buat nikah dalam waktu deket. Bukan karena orang tua, tapi dari dirinya sendiri. Fuji kelihatan masih pengen nikmatin hidupnya sebagai cewek mandiri. Ya, siapa yang gak betah jadi cewek sukses? Punya pundi-pundi rupiah, kerjaan lancar, tawaran banyak. Denny Darko juga bilang, Fuji mungkin masih pengen sekolah lagi, atau ngejar mimpi-mimpi yang udah lama dia simpen. Mungkin juga masih pengen nikmatin masa muda tanpa ribet urusan rumah tangga. Kalau dipikir-pikir, bener juga sih. Daripada buru-buru nikah, terus ngerasa nyesel, mending dipikirin matang-matang dulu. Apalagi umur masih muda, karir juga lagi on fire. Jadi wajar dong kalau Fuji pengen waktu buat dirinya sendiri dulu. Dan Pharrell pun kelihatannya ngerti banget soal ini. Pasangan yang saling support tuh emang idaman banget. Meskipun gak langsung menuju pelaminan, tapi yang penting tujuannya jelas. Bukan cuma sekadar jalanin aja dulu. Bukan dari orang tua ya, tapi Fuji sendiri kayaknya juga belum siap menikah. Fuji sepertinya masih ingin menjalani kehidupannya barang 5, 6, 7 tahun lagi untuk melajang sebagai wanita yang memiliki pundi-pundi rupiah, kesempatan untuk bisa melakukan ya, mungkin Fuji pengen sekolah lagi atau hal-hal yang ingin dikejar. Saya kira ini yang lebih diutamakan dibandingkan dia harus mengakhiri masa remajanya ini tadi yang segera menikah dan memiliki keluarga. Nah, dari situ Denny Darko mulai ngebaca lebih dalam lagi soal hubungan mereka. Lewat kartu tarot, dia lihat hubungan Fuji sama Pharrell itu pelan tapi ngena. Denny Darko juga bilang hubungan yang jalan pelan tuh justru bisa bikin semuanya jadi lebih berarti. Bukan sekadar tempelan atau sensasi, tapi tetap aja ada tanda tanya besar soal hubungan mereka.
Apakah beneran serius atau cuma strategi buat naikin popularitas? Apalagi Denny Darko juga sempat ngasih bayangan kalau Fuji dan Pharrell bareng sampai tahun 2029, mereka bisa dapat jutaan simpati. Denny Darko menyebut dari sisi branding dan publikasi, ini strategi yang keren banget. Tapi jangan sampai semuanya cuma sekadar cerita yang dikejar ending doang. Sayang banget kalau hubungan yang harusnya indah malah diburu-buru selesai. Denny Darko juga bilang, kalau ini beneran cinta, jalannya emang bakal lebih pelan, tapi justru lebih kuat dan penuh makna. Bahkan dia udah ngebayangin skenario manis buat mereka. Akhir tahun ini mulai sounding, awal tahun depan udah mulai ngumpul bareng, pas lebaran makin lengket. Habis itu tunangan, lanjut nikah di tahun 2027, tahun 2028 udah makin akrab sama keluarga besar, dan boom, 2029 Fuji hamil, pas banget sama tahun politik, roadmap yang manis banget ya. Masalahnya hubungan mereka ini beneran atau enggak ini masih dipertanyakan. Dan memang akhirnya perlu sebuah kejelasan dan kepastian untuk memastikan kalau mereka ini itu enggak cuman sebuah upaya untuk menaikkan popularitas di antara mereka, yang mana saat ini memang sangat diperlukan, terutama saat ya ini bayangannya. Saya pernah katakan, kalau PAN mendapatkan pangsanya Fuji, maka di 2029 nanti mereka akan mendapatkan dukungan suara itu dalam jumlah jutaan yang pasti sangat signifikan. Fans Fuji yang sangat muda ini tadi itu 4 tahun lagi akan dalam usia untuk memilih di saat yang pertama kali. Maka ini adalah upaya yang sangat bagus, dan makanya kemarin pun itu sangat mungkin untuk mereka ini dipasangkan. Tapi kan harapannya semua settingan ini menjadi nyata. Tapi melihat sekarang kecepatannya ini tadi, kok seakan-akan ini dikejar untuk segera episodenya ini berakhir dan ya ini segera selesai. Nah, ini yang sangat disayangkan. Karena kalau seandainya hubungan ini memang benar-benar ada, ini akan lebih pelan daripada yang seharusnya, tapi lebih berarti. Dan biasanya nanti di akhir tahun ini mereka akan mengumumkan, di awal tahun depan menuju ke Lebaran mereka akan mulai kumpul-kumpul, setelahnya akan tunangan, lalu di tahun 2027 mereka akan menikah. Nah, saat itu sebenarnya tepat banget 2028 mereka nanti akan lebih akrab lagi sebagai keluarga. 2029 Fujinya hamil, terus pemilu lagi deh. Itu saya pikir akan satu hal yang merupakan roadmap yang bagus untuk Verrell Bramasta. Tapi kan dengan sekarang cepat, saya kok curiga ini akan diakhiri sebelum akhir tahun. Sementara itu, di balik penerawangan Denny Darko melalui kartu tarot, tentu tak elok juga jika tak bertanya langsung kepada sang pemilik cinta. Pasalnya, Pharrell sendiri sempat mengakui bahwa dirinya sedang menjalin hubungan yang serius dengan Fuji. Lantas apa kata Pharrell saat itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ditemui beberapa waktu lalu, atau saat tim Intens Investigasi sempat ketemu langsung dengan Pharrell. Bertepatan saat Mas Dewan sedang melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Kabupaten Bekasi, wajahnya sumringah dan matanya itu loh, berbinar-binar seperti orang yang lagi jatuh cinta, nggak bisa dibohongin lagi. Aura bahagianya begitu terasa, dan bener saja, Pharrell akhirnya ngaku, dia emang lagi serius sama Fuji, tapi sebagai anggota DPR, Pharrell juga sadar posisi dan tanggung jawabnya. Dia bilang, kehidupan pribadi itu sebaiknya jangan diumbar ke publik. Soalnya di dunia politik tuh, nggak semua orang suka lihat kita bahagia. Ada aja yang nyinyir, sirik, bahkan niatnya ngejatuhin. Makanya Pharrell milih buat jaga hubungan ini baik-baik. Disimpan rapet-rapet dulu. Nggak perlu diumbar sana-sini, apalagi kalau belum resmi nikah, tapi ia janji kalau nanti udah halal. Pharrell siap terbuka dan cerita ke media.
Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia, apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Setali 3 uang dengan kehati-hatian Ferel. Hal itu mungkin juga disebabkan karena ia ingin menjaga semuanya sebelum waktunya tiba. Fuji sendiri juga sempat bilang, ia bersyukur jika berjodoh dengan Ferel. Namun, menurutnya jika tidak berjodoh, ia dan Ferel pun juga masih akan tetap berteman. Pasalnya, menurutnya Fuji, Ferel juga orang baik dan selalu punya cara buat bikin nyaman. Alhamdulillah baik banget, ngasih segala mainan. Bahkan kemarin juga sempat berkunjung ke rumah Mama Vena, gimana nih Kak? Iya, Mama Femina baik banget, nyambut aku sangat baik. Kemarin pada saat dirimu live di salah satu akun sosmed, kabarnya Vero cemburu pas dirimu ke Cina, gimana nih Kak? Yang mana ya? Tapi ini mendapatkan restu dari orang tua sendiri gimana? Karena kan sekarang kan banyak banget yang nge-support Uti di DM. Banyak yang mendukung, banyak yang mendoakan. Satu Indonesia nih kayaknya mendoakan nih kan? Ya kalau jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. banyak juga Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Apalagi apa? Ya, yuk nabrak kan. Nabrak kan. Mundur pelan-pelan. Pokoknya doain aja yang baik. Ya. Kamu makin positif vibes nih. Alhamdulillah kalau positif. Asal jangan positif sakit aja. Sejalan dengan buka suaranya Ferel. Dan Fuji sudah tak dipungkiri lagi jika kabar kedekatan Fuji Ferel berjalan cukup mulus bak jalan tol. Kedua orang tua mereka pun bisa bilang semakin dekat akhir-akhir ini. Lantas benarkah orang tua Ferel dan Fuji siap berbesan? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di balik kedekatan Fuji dan Ferel Bramasta akhir-akhir ini, tak dipungkiri memang tampaknya ada pula sosok ayah yang senyum-senyum kalem dari kejauhan. Haji Faisal, ayah Fuji. Belum lama ini juga buka suara soal hubungan anaknya. Dengan nada tenang, Haji Faisal menyampaikan semua itu sudah bukan di tangan orang tua lagi. Haji Faisal juga menambahkan kalau banyak yang dukung. Ya alhamdulillah, tapi urusan jodoh itu di tangan Tuhan dan keputusan tetap di tangan Fuji dan Ferel. Sementara itu, dari kubu Vena Melinda juga tak kalah santai. Vena mengaku sampai sekarang sang anak belum cerita apa-apa soal asmara, belum ada pernyataan resmi, belum juga ada kode-kode ke orang tua, dan semuanya masih menjadi misteri. Tapi meski belum dapat kabar apapun, Vena tetap memberikan penilaian soal Fuji. Menurut Vena, Fuji itu mirip dirinya waktu muda, aktif, kreatif, mandiri, dan punya karakter. Anak muda kayak gini, kata Vena, bisa survive di mana aja. Vena juga menambahkan, dia salut sama anak muda seperti Fuji, punya gaya sendiri, percaya diri, dan tahu cara membawa diri. Ya kalau saya jawaban simpel aja ya, singkat aja. Kalau banyak yang setuju tentu alhamdulillah ya, saya berterima kasih atas support dan orang-orang yang menginginkan, artinya setuju dia ya adanya
kedekatan atau pertemanan antara si Vera dengan Fuji, tentu saya terima kasih atas dukungan dia. Namun semuanya itu kan kita pulangkan kepada yang maha kuasa, kita pulangkan kepada anak. Nah, kita nggak bisa sekarang lagi berkehendak mau kita anak begini begitu, nggak bisa sekarang. Sekarang anak sudah pintar, sudah cerdas lah ya. Jadi nggak bisa kita mengatur jodoh di tangan Tuhan. Belum, Mbak. Jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum Ya, terlalu berlebihan kurang pas juga. Karena kan yang tahu mereka berdua dia. Dia belum cerita sama kita. Gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Nggak bisa salah kita ngomong. Iya, jawabannya saya bingung jawabannya. Kita sekarang ke dia ya. Ya, pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain yang semua yang terbaik. Ya, yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri 80 tahun yang lalu. Perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri. Ya, aku salut sih sama anak muda yang kreatif. Lebih lanjut, Haji Faisal, ayahanda Fuji, juga udah mulai dapat sinyal-sinyal manis dari kedekatan mereka berdua. Menurut Haji Faisal, dalam menjalin hubungan, ya emang begitu prosesnya. Mulai dari kenal, saling ngerti satu sama lain, dan belajar buat cocok sama lingkungan masing-masing. Makanya, kalau sekarang mereka rajin banget menyempatkan waktu bersama, itu justru bagian penting buat saling ngerti dan ngebangun chemistry. Dan soal siap kesiapan ke jenjang selanjutnya, Haji Faisal punya prinsip yang adem banget buat didengar. Katanya, kalau emang itu yang terbaik buat Fuji dan Ferel, kalau mereka udah sama-sama cocok, ya orang tua tinggal ngedukung aja. Vena Melinda pun satu suara sama Haji Faisal. Yang penting didoain aja, semoga selalu dapat yang terbaik. Ya kalau menurut saya memang dalam awal-awal pertemanan kita kan memang harus seperti itu ya. Artinya membaca teman kita, artinya kita tentu mencari penyesuaian diri kita ya supaya lebih kita lebih lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lain kan itu. Biasa proses, semua itu kan harus proses. Jadi bagi saya pertama mereka itu saya support aja sekali. Ya siap nikah muda, kembali lagi kepada anak. Kembali kepada anak. Kalau bagi orang tua, ya kalau memang dia merasa terbaiknya buat si Fuji begitu, terbaiknya buat si Ferel itu mereka cocok. Ya. Nggak ada problem aja lagi. Kalian nanyanya udah terlalu jauh banget. Baru saya udah nggak bisa menghindar lagi dari jawaban. Jawabannya kembali lagi kepada anak tadi. Tapi kalau sebagai orang tua support ya, kalau ya ibaratnya mereka berdua itu berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.